Assalamualaikum sahabat Istabir. Udah pada subscribe belum? Subscribe lah. Majma'az Zawaid wa Manba'ul Fawaid Al-Mujalladul Tsamin ya. Jilid ke-8 cetakan Abbad Ahmad Al-Baz. Di sini perhatikan. Babu fima tarakahu an Umar qala lamma qubida Rasulullah ji'tu ana wa Abu Bakrin ila Ali. Saya datang bersama Abu Bakar ke Ali. Fakulna, maka kami berkata, ma taqulu fima taraka Rasulullah. Apa komentarmu tentang yang ditinggalkan oleh Rasulullah? Qala, ini perkataan Ali ya. Nahnu ahakkun nas bi Rasulillah. Saya orang yang paling berhak mengenai warisannya Rasulullah. Qala, fakultu, maka saya berkata, walladzi bi Khaybar, dan yang di Khaybar. Qala, berkata Ali, walladzi bi Khaybar. Ya, yang di Khaybar. Kemudian, walladzi bifadak, perhatikan nih tema kita, termasuk yang di Fadak. Qala walladzi bifadak, dan yang di Fadak pula. Fakultu, nih perhatikan baik-baik ini. Fakultu ama wallah, demi Allah, hatta tahzu riqabana bil manashir fala. Bahkan andai kata saya punya leher ditebas, saya tidak akan berikan itu Fadak dan Khaybar, peninggalan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau saya ditanya, bagaimana, apakah posisi Abu Bakar di sini benar? Imam Ali berfatwa yang berbeda. Jelas tidak mungkin benar. Kalau saya katakan sikap Abu Bakar benar, berarti Imam Ali salah. Yang menarik, kenapa kita temukan riwayat bahwasanya Abu Bakar dan Umar bertanya kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Karena memang sepertinya beliau yang khalifah pertama kedua mengerti dan masih hafal hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi begini. Bunyinya begini nah. Ya. Bunyinya ini di dalam Mustadrakul Hakim ya. Ini Al-Mujalladul Tsalits, jilid yang ketiga, cetakan Darul Kutub Ilmiah. Sepertinya khalifah pertama dan kedua memahami hadis ini. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy qala li Ali, Nabi berkata kepada Ali, anta tubayyinu li ummati makhtalafu fihi min ba'di. Engkau Ali yang akan menjelaskan kepada umatku apa-apa yang menjadi perselisihan setelahku. Nah, makanya kata Umar, laula Ali lahalaka Umar. Andai kata bukan Ali, Umar pasti akan binasa. Ali pintunya ilmu, dan Umar beserta Abu Bakar bertanya kepada Ali masalah Fadak dan Khaybar, dan jawabannya Imam Ali mengatakan kami lebih berhak dengan Fadak dan Khaybar. Tapi sayang seribu sayang, sikap yang disampaikan atau yang ditampilkan oleh khalifah kedua Umar, kata Umar, andai kata pun mereka menebas saya punya leher, saya tidak akan berikan Fadak dan dan Khaybar, warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan bawakan ibarat. Tadi kita sampaikan bahwasanya Fadak itu adalah bentuk pemberian daripada Rasulullah. Ya, bentuk pemberian daripada Rasul. Ini ada di dalam kitab Mu'jamul Buldan. Ya. Mu'jamul Buldan. Ini kitab Mu'jamul Buldan. Yaqut Al-Hamawiyah Mujalladur Rabi'. Disebutkan ini bukti bahwasanya Fadak itu, ini Fadak. Ini halamannya silakan dicek ya. Halaman 238. Ya. Nih. 238.
Bagaimana bunyinya? Ini perhatikan. Allahu Akbar. Tak bisa dibesarkan saya. Nah, sip. Ya. Nih. Fadak wahiyallati qalat Fatimah radhiyallahu anha. Fadak adalah balad atau negara yang Fatimah berkata tentangnya, inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nahalaniha. Rasulullah memberikannya kepada saya. Jadi bentuk nihlah, bukan warisan. Kemudian pada masa Umar bin Abdul Aziz, ya ini bukti bahwasannya itu Fadak punyanya Fatimah yang dirampas. Ini falamma waliya Umar bin Abdul Aziz al-khilafah kataba ila amilihi bil Madinah ya'muruhu biraddi Fadak ila waladi Fatimah radhiyallahu anha. Jadi Fadak dikembalikan lagi kepada Fatimah radhiyallahu anha pada masa Umar bin Abdul Aziz dan juga pada masa Khalifah Al-Ma'mun tentu saja. Baik. Di sini juga perhatikan, ya, qalat wa kana lamma qubida Rasulullah. Perhatikan baik-baik. Ini bukti bahwasanya Fadak itu bukan warisan. Fadak itu adalah atok. Ya. Ini qalat Fatimah radhiyallahu anha li Abi Bakrin, inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ja'ala li Fadak fa'atini iyyaha. Fatimah datang kepada Abu Bakar. Fatimah berkata, sesungguhnya Rasulullah telah memberikan saya Fadak, maka berikanlah ia kepada saya. Wa syahidalaha Ali ibn Abi Thalib, dan bersaksi atasnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fasa'alaha syahidan akhar. Kemudian Abu Bakar meminta saksi yang lain. Tidak cukup kalau cuma satu saksi. Fasyahidat laha Ummu Aiman maulatan Nabi. Lalu bersaksi pula Ummu Aiman, budaknya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala, maka berkata, siapa berkata? Abu Bakar. Qad alimti ya binta Rasulillah annahu la yajuzu illa syahadata rajulaini aw rajulin wa imra'ataini fansarafat. Tidak boleh kecuali dengan dua saksi orang laki-laki atau satu laki-laki dan dua perempuan. Lalu berpalinglah berpalinglah Fatimah. Poin pentingnya di sini bahwasanya Fatimah, Ali dan Ummu Aiman bersaksi bahwa Fadak itu adalah pemberian daripada Rasulullah Shallallahu alaihi wa alihi wasallam, tapi itu ditolak oleh Abu Bakar karena kurang cukup saksi. Tayyib. Yang menarik, ternyata berbeda, Fatimah berbeda kepada sahabat yang lain. Kalau sahabat yang lain cukup ngomong aja langsung dipercaya, tapi kalau Fatimah tidak dipercaya. Saya kasih bukti ya. Ini salah satu bukti bahwasanya Abu Bakar itu punya dua sikap yang saya rasa tidak baik. Apa itu? Di sini disebutkan bahwasanya ketika salah satu sahabat yang bernama Jabir, ini saya ingin sampaikan, ini salah satu bukti bahwasanya Abu Bakar punya dua sikap yang berbeda dalam menyikapi kasus yang sama tapi orang yang berbeda. Kalau Fatimah tadi
harus ada 2 orang saksi, tapi kalau sahabat lain tidak cukup, tidak ada saksi. Yang penting ngomong aja. Ya. Ini di dalam Sahih Muslim. Ya. Di dalam Sahih Muslim. Kan? Ya. Nomor hadis 2314. Perhatikan ya. 2314. Saya bacakan hadisnya. An Muhammad bin Ali. Qala, dari Muhammad bin Ali, qala sami'tu Jabir bin Abdullah, saya mendengar Jabir bin Abdullah. Wa zada ahaduhuma 'alal akhar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasul bersabda, simak baik-baik. Lau qad ja'ana malul bahrain, andai datang kepada kami harta Bahrain, laqad a'taituka hakadha wa hakadha wa hakadha. Ini berkata kepada Jabir. Wa qala biyadaihi jami'an. Faqubidan Nabi. Lalu Nabi wafat, harta Bahrain belum ada. Qabla an yaji. Sebelum datang itu harta. Faqadima malul Bahraini. Faqadima ala Abi Bakrin ba'dahu. Lalu ternyata harta itu datang setelah Abu Bakar menjadi khalifah. Fa'amara munadiyan fanada. Lalu Abu Bakar menyuruh seseorang untuk bersuara. Man kanat lahu 'alan nabi iddatun aw dainun falyati. Barang siapa yang Nabi pernah berjanji kepadanya atau ada hutang, maka datanglah. Fakumtu, maka saya datang. Wa qultu, dan saya berkata, innan nabiyya qala law qad ja'ana malul bahraini a'taituka hakadha wa hakadha wa hakadha wa hakadha. Fahatha Abu Bakrin marratan thumma qala li uddaha. Langsung sekaligus diberikan oleh Abu Bakar tanpa lihat adakah saksimu. Ya. Kemudian fahiya khamsumi'atin wa qala khudh mithlaiha, dan berkata Abu Bakar khudh mithlaiha, ambil yang seumpama itu lagi. Tayyib. Nah, berkaitan dengan tanah Fadak itu berdasarkan riwayat bahwasanya ia merupakan pemberian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dirampas oleh Khalifah pertama, meskipun Fatimah telah mendatangkan saksi-saksi dengan banyak sekali saksinya, namun tetap dirampas. Lalu dengan alasan bahwa ada hadis daripada Rasulullah, Nabi tidak meninggalkan warisan. Namun kita tahu bahwasanya Imam Ali yang selalu mutaba' alal haq, tidak pernah menyimpang dari kebenaran. Ternyata faktanya pada masa Abu Bakar dan masa Umar tetap menuntut hak Fadak, dan diakhiri dengan perkataan beliau bahwasanya Abu Bakar dan Umar adalah seorang pendosa, pendusta, pengkhianat, dan seorang yang tidak amanah berdasarkan riwayat Sahih Muslim. Ya, saya tidak menambahi dan tidak mengurangi. Ala kulli hal, akhirnya kesimpulan di tangan teman-teman semuanya. Yang penting saya hanya tawakuf kepada data. Ada data kita ikuti, tidak ada data kita tidak bernarasi. Dan itu adalah sikap Ahlus Sunnah yang ahrar. Saya katakan disclaimer lagi ya, saya Sunni ahrar, bukan Sunni yang muqallid dan mutabi yang fanatik buta dan hanya membaca data ya, dan tidak berpikir. Saya Sunni ahrar, dan disitulah mungkin yang membedakan antara saya dengan Ustadz Darul. Sama-sama Sunninya, tidak ada Syiah di sini, dan semua data yang kita sampaikan tadi adalah data Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terkait apakah ada sahabat, ada Ahlus Sunnah yang mencela sahabat, itu banyak sebenarnya ya, tapi bukan malam ini pembahasannya, itu perlu pembahasan lain. Dan saya hanya ingin fokus kepada Fadak yang dirampas oleh Khalifah pertama dan kedua, dan itu merupakan bentuk kebatilan yang nyata
Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih Ustaz Darul data-data yang disampaikan, dan teman-teman juga mudah-mudahan bisa mengambil manfaat dari data yang saya paparkan walaupun sedikit ya. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada Anda. Assalamualaikum sahabat Istabir. Udah pada subscribe belum? Subscribe lah.